Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini puasanya pada beneran kayaknya. Hah? Lemas banget jauh salamnya. Insya Allah kita semua pada puasa insya Allah. Amin ya rabbal. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad al-khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama kita hormati, kita muliakan segenap para guru-guru As-Sa'adatul Abadiyah, wabil khusus kepada Bapak Kepala Sekolah SMK As-Sa'adatul Abadiyah Al-Ustaz Muhammad Fatani. Kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat, dan juga Bapak Kepala Sekolah SMP Bapak Haji Ustaz Muhammad Faqih, kita doakan senantiasa diberikan sehat walafiat, dan kita para siswa-siswi Sekolah As-Sa'adatul Abadiyah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat dan keberkahan kepada kita, diberikan kita keistiqomahan di dalam mencari ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan nikmatul Islam dan iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat kita bermunajat, berzikir, dan juga melakukan daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Puasa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan utama dan hasil atau goal yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari setiap hambanya yang berpuasa adalah agar kita bertakwa. Apa itu arti definisi daripada takwa? Definisi daripada takwa adalah imtithal awamirullah wajtinabun nawahi, mengikuti segala perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan daripada larangannya. Nah, sehingga di dalam berpuasa ada norma-norma, ada rambu-rambu yang mesti kita patuhi. Di antaranya di saat kita berpuasa, hadirin rahimakumullah, hendaknya kita menjaga daripada mata kita, daripada tangan kita, daripada telinga kita, daripada mulut kita. Ini kita mulut paling susah dijaga. Ya, di saat kita berpuasa bulan suci Ramadan, yang paling sulit kita jaga adalah mulut kita. Kenapa? Karena terbiasa membicarakan aib orang. Betul apa enggak? Itu biasa ngegosip. Bahkan gosip ini sekarang udah menjadi konsumsi publik. Ya, kita buka medsos isinya gosip. Kita buka televisi isinya gosip. Sekarang berita isinya semua aib orang. Berita tentang korupsi, tentang ini dan itu, macam-macam. Walhasil cerita tentang aib orang. Ini adalah mesti hal yang kita hindari. Ya, bukan kita jaga, wah kalau kita nggak dengar berita ini kita nggak update. Kalau kita nggak dengar kabar itu berarti kita nggak ngikutin perkembangan zaman. Kalau yang kayak begini nggak perlu diikutin. Kalau di dalam perkembangan ilmu pengetahuan kita nggak tahu, itu kita malu. Tapi kalau di dalam urusan aib orang, mau ngapain kita tahu? Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsun yufattirna shaim. Ada
perkara yang membatalkan pahala puasa kita. Apa aja itu yang membatalkan pahala puasa? Yang pertama al-kizib. Ya, kalau kita biasa berbohong di saat kita berpuasa, ya maka pahala puasanya hilang. Ya makanya kita jadi siswa-siswi kalau ditanya guru nggak boleh bohong. Kalau ditanya orang tua nggak boleh bohong. Kenapa? Kalau bohong di saat kita berpuasa, pahala puasa kita hilang begitu saja. Sehingga nggak ada yang kita dapatkan melainkan haus dan lapar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apalagi kata Nabi yang membatalkan pahala puasa adalah an-namimah. Ya, ngadu domba orang. Ya, kita adu teman kita. Dia sama dia biar ribut, biar berantem. Ya, dia sama dia biar berkelahi, biar bertengkar. Nah, ini kita ngadu domba orang. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah an-namam. Tidak akan masuk seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia mempunyai profesi tukang ngadu domba. Ya, orang kalau punya profesi atau punya bakat ngadu domba, ya diadu. Lu kata fulan begini, lu kata fulan begitu, berantem. Dia sama dia berantem. Atau kadang-kadang kita komporin teman kita. Ya, kita komporin teman kita. Lu jangan bilang-bilang. Tadi gue dengar fulan bilang begini sama lu katanya. Ya, akhirnya kita bilang lagi sama itu. Tahu nggak? Tadi lu diomongin sama yang mana? Akhirnya ini jengkel sama ini jengkel sama nih. Yang di balik layarnya kita. Nah, ini orang yang tukang ngadu domba seperti itu. Nah, ini orang yang kayak begini, ini tipe yang begini kata Nabi SAW nggak bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira orang kalau di akhirat udah nggak masuk surga, kemana dia? Kalau orang udah nggak masuk surga mau kemana? Tempat di akhirat cuma dua, kalau nggak surga, neraka. Kalau kita udah nggak bisa masuk surga, ya berarti mau nggak mau kita pilih tempat lain. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang kuat? Ya mesiksa api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Abu Nawas di saat memunajatkan daripada munajatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita hafal ini syairnya. Ilahi laisa lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu biasanya dulu presiden kita Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kalau udah bulan suci Ramadan nih beliau ada tuh tayangannya. Ilahi lastu lil firdausi ahla beliau katakan ilahi, kata Abu Nawas, ya, lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, kata beliau, saya ini nggak pantas masuk ke dalam surgamu, katanya. Ya, wala aqwa ala naril jahimi. Tapi juga beliau melobi Allah, bermunajat, merayu Allah, memohon kepada Allah, saya nggak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah, tapi saya juga nggak kuat, ya, menahan pedihnya daripada siksa api nerakamu, katanya. Dan beliau sampaikan unek-uneknya beliau, dzunubuna ka'adadir rimali fahabli taubatan waghfir dzunubi. Kata beliau, ya Allah, dosa saya ini sebanyak butiran pasir di lautan. Nih hadirin semua nih, pernah ada yang ke Ancol apa enggak? Pernah ke Ancol apa enggak? Ke pantainya pernah? Berapa tuh butiran pasir di lautan, ada berapa banyak? Ya tahu kalau jawabannya banyak. Berapa butir pasirnya tuh? Itu Abu Nawas bilang, ya Rabb, wahai Allah, dzunubuna, dosa kami ini ya Allah sebanyak butiran pasir di lautan. Beliau nggak bilang sebanyak butiran pasir lautan Ancol, tapi yang dia bilang sebanyak butiran pasir di lautan. Laut mana aja tuh? Laut ada berapa laut di dunia? Banyak semua jawabannya. Gimana ini? Ada laut India, ada laut apa lagi? Ada laut apa?
samudra, wah macam-macam laut. Walhasil dunia dikelilingi sama laut. Itu berapa banyak pasirnya? Dan dia hitung bukan jumlahnya kiloan, tapi butirannya yang dia mau hitung. Artinya beliau mengutarakan kepada Allah Subhanahu wa taala saking banyaknya dosa yang beliau punya sampai tak terhitung bilangannya. Saking banyaknya tuh butiran pasir lautan banyak sekali. Dan hitungannya bukan hanya laut Ancol, tapi banyaknya laut di dunia sehingga nggak terhitung itu butiran, dan segitulah dosanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pertanyaannya, apakah Abu Nawas ini orang ahli maksiat? Enggak, beliau orang soleh. Tapi saking rendah hatinya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ingin melobi Allah, merayu Allah agar diampuni dosa-dosa yang beliau punya dan dimasukkan surga yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau utarakan itu, dzunubuna ka'adadir rimali fahabli taubatan waghfir dzunubi. Ya Allah, dosa saya sebanyak butiran pasir di lautan, maka persembahkanlah kepadaku, berikanlah kepadaku, anugerahkanlah kepadaku surga yang kau ciptai ya Allah. Tuh ya, Abu Nawas mengutarakan hal yang demikian atas dosa ya yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan satu, agar diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Nah, maka hal yang tadi kita sampaikan ini, kalaulah kita nggak layak atau tidak bisa diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga, maka naudzubillah min dzalik, kita akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Itu neraka, hadirin, Masya Allah, kita sama api dunia aja kita nggak kuat, sama matahari di tengah-tengah lapangan kita sejam pingsan. Ya, di sini jamaah sering, para siswa-siswi kalau upacara ada yang suka pingsan apa enggak? Ada yang suka pingsan, kenapa? Nggak kuat ya sama matahari yang terik begitu panas. Ya mungkin kondisi badannya kurang fit atau kurang sehat, kadang lemes, akhirnya suka sakit atau suka pingsan. Nah, itu matahari masih jauh dari kita. Bagaimana nanti di yaumul qiyamah matahari sejengkal dari kita? Ya, nggak ada yang bisa menyelamatkan hal tersebut melainkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Dan jadi jangan kita gunakan lidah kita ini, mulut kita ini untuk mengadu domba. Ya, jangan kita gunakan untuk berbohong, jangan kita gunakan untuk mengadu domba. Lalu yang ketiga adalah wa yaminul kadzibah. Ya, juga hendaknya kita hindari yang namanya sumpah yang bohong. Udah berbohong lalu dia bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini juga mesti kita hindari. Ya, kita ditanya sama fulan, siapa yang nggak ngerjain PR misalkan, ya, nggak ada yang ngaku. Sampai disuruh sumpah juga. Atau di pengadilan orang bersumpah, banyak orang itu bisa memberikan kesaksian di pengadilan ya, dengan memberikan kesaksian yang palsu atau berbohong, dan sebelumnya dia disumpah sebagai saksi. Nah, ini pun berdosa ya, dan apabila dia berpuasa, pahala puasanya sirna atau hilang. Lalu yang ketiga, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-ghibah. Apa itu ghibah? Menggunjing orang. Nah, ini yang paling ekstrim ini sekarang di dunia kita nih. Ya, kita nggak lewat satu hari pasti kita ngomongin orang. Betul apa enggak? Pasti kita ngomongin orang. Ada aja, bahannya ada aja. Dan ini sudah menjadi konsumsi publik tadi kita sampaikan. Ya, maka ini mesti kita hindari. Ya, jangan sampai, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, jangan sampai kita jadikan manusia yang kita gibahi itu atau yang kita omongin itu sama saja kita memakan lahap atau dagingnya dia. Ya, naudzubillah min dzalik. Kita nggak mau makan bangkai. Ya, kalau kita menggibahi seseorang sama aja kita memakan bangkai orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Lalu
Yang terakhir, yang kelima, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa nadharah bisyahwah, ya, yang mendapatkan, membatalkan pahala puasa kita dengan kita memandang aurat orang lain dengan syahwat. Ya, ini kadang-kadang kita kalau udah sore begini ngabuburit namanya, nyari makanan sambil cuci mata kalau bahasa orang Jakarta. Ya, akhirnya apa? Kita nyari takjil nggak seberapa, mata kita udah ngayap kelilingan. Ya, apalagi kalau kita gunakan syahwat kita di saat kita berpuasa. Nah, ini juga yang dapat membatalkan pahala puasa. Sehingga orang yang melakukan 5 perkara tadi, dari bohong, lalu dia mengadu domba orang, lalu dia memberi sumpah yang palsu atau bohong, lalu dia berghibah, lalu dia menggunakan matanya untuk melihat aurat orang lain dengan meluapkan hawa nafsunya. Nah, 5 perkara ini apabila dia berpuasa, maka akan batallah pahala puasa dia dengan saat itu juga, dan dia tidak mendapatkan melainkan haus dan lapar sahaja. Artinya kita hadirin, namanya kerja bakti. Tahu kerja bakti apa? Tahu apa nggak kerja bakti? Kerja yang nggak dapat apa-apaan, itu kerja bakti. Kita di wilayah kita aja kerja bakti masih dapat makanan kadang-kadang. Ini kerja baktinya kerja bakti yang beneran. Artinya kita berpuasa tapi kita nggak mendapatkan pahala, ya, kita nggak mendapatkan kebaikan, dosa kita nggak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa yang kita lakukan setiap hari di siang hari pada bulan suci Ramadan sia-sia, sirna pahala kita. Nah, makanya itu orang-orang soleh kalau sudah masuk bulan suci Ramadan, dia pergunakan lisan mereka hanya untuk membaca Al-Quran. Ya, dia membaca harus Al-Quran. Ya, dia gunakan lisan dia untuk berzikir. Itu Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh apabila masuk bulan suci Ramadan. Di 10 hari pertama beliau bersungguh-sungguh. Di 10 hari kedua tambah sungguh-sungguh. 10 hari ketiga makin sungguh-sungguh bermujahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan diriwayatkan Nabi SAW kalau sudah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan jarang pulang. Ya, beliau jarang pulang. Kemana beliau? Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di masjid. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya beriktikaf. Beliau lebih banyak menghabiskan waktunya di rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita kira-kira nih sekarang kita ada di 10 hari kedua. Ya, ini udah hari ke-14 di bulan suci Ramadan. Berarti kita berada di 10 hari kedua. Tanya sama diri kita, tarawih kita udah ada yang bolong apa enggak? Nah, kalau perempuan kita nggak bisa jawab, dan yang laki ini mesti jawab. Udah ada yang bolong apa belum? Benar. Tapi masjid-masjid di daerah Jakarta Barat udah sepi. Anak mudanya nggak ada, udah orang semua. Ya, pada kemana tuh anak mudanya? Nah, kita nih, kalau memang kita memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaknya di bulan suci Ramadan kita tanamkan tekad di dalam hati kita, jangan sampai di dalam pribadi kita masing-masing, jangan sampai tarawih kita bolong. Ya, setiap hari kita isi waktu kita dengan bertarawih. Itu kata Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menghidupkan malam di bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kira-kira kita mau nggak diampuni dosanya sama Allah Subhanahu Wa Taala? Mau apa enggak? Nah, diantaranya kita hidupkan malam. Ya, kita hidupkan malam-malam kita di dalam salat sunnah tarawih. Dan kita sebagai generasi berikutnya, nanti siapa kalau bukan kita yang menjaga masjid kita? Siapa kalau bukan kita yang memakmurkan masjid kita? Ya, kalau bukan dari kita sendiri. Ya, kalau kita nggak belajar gimana sih cara bacaan, ya,
yang dibaca oleh imam pada sholat sunnah tarawih urutannya apa aja sih? Ini saya mau tanya sama anak muda nih. Ada nggak yang hafal urutan sholat sunnah tarawih surat-suratnya? Yang tahu saya kasih uang. Ada nggak? Di rakaat pertama surat-suratnya aja. Saya sebutin clue pertamanya, pertama dari Al-Hakumut atau Al-Kautsar. Lalu ke bawah sampai Al-Lahab atau Tabat. Ada gak yang apa? Itu cuma 10 surat. Kalau ada yang tahu, hadiahnya 50.000. Ayo. Ayo, putranya. Ada yang hafal nggak? Jangan kalah sama putri nanti. Palanya pertama Al-Hakumut Takatsur. Terakhirnya Al-Lahab atau Tabbat Yada Abi Lahabil wa Tab. Kita minta 8 surat di tengah-tengah itu tuh, di antara Al-Hakumut sama Al-Lahab. Ada yang hafal nggak? Ya kalau googling dapet. Jangan googling. Kita hitung sampai 3. 1, 2. Ada yang angkat tangan? Perempuan ada yang tahu? Maju. Ya nih. Ayo, monggo. Silakan. Kayaknya dengar. Ayo, Bapak. Ayo. Dari surat At-Takatsur, Al-Ikhlas. At-Takatsur. Ya, kulhunya nggak usah bahas. Jadi ayat apa? Salat pertama At-Takatsur, lalu kulhu ya. Yang berikutnya Al-Asri, berikutnya lagi Al-Humazah, berikutnya lagi Al-Taro, berikutnya lagi Al-Quraisy, berikutnya lagi Al-Maun, berikutnya lagi Al-Kautsar, berikutnya lagi Al-Kafirun, berikutnya lagi Idza, berikutnya lagi Allah. Barakallahu fiik. Ini terawih beneran berarti ini. Ya. Nah, ini kita perlu tahu itu urutannya. Lalu yang kedua, kita mesti tahu isi kandungannya, artinya kita mesti hafal. Surat-surat itu kita mesti hafal. Jadi nanti kitalah yang menggantikan para sepuh-sepuh kita di masjid. Ya, kita yang menggantikan mereka. Ya, di dalam salat sunnah tarawih kita tahu urutannya. Nanti tinggal diganti. Kalau surat-surat itu di 15 hari pertama sama Al-Ikhlas. Nanti Inna Anzalna di 15 hari kedua sama surat yang tadi di bawahnya. Nah, inilah yang saya inginkan. Pengennya kita punya pemuda begini nih, semuanya tahu. Ya, semuanya hafal. Mungkin ini semua pada hafal, tapi pada tawadhu aja kali ya. Pada rendah hati, pada low profile, ya. Apa udah banyak duit juga kali, nggak tahu. Nah, lalu yang ketiga, selain ya kita mengisi waktu-waktu kita di dalam menghidupkan malam pada pada sholat sunnah tarawih, kita hidupkan malam kita juga dengan membaca Al-Quran. Ya, ini diantara kita siapa yang Al-Qurannya sudah sampai juz ke-14? Ya, pada tadarus gak di rumahnya? Pada tadarus betul? Udah sampai juz ke berapa? Ada yang 11, ada yang berapa lagi di atasnya 11, ada gak? Nggak ada, baru 11. Targetnya khatam apa enggak? Khatam. Saya mau kasih cara. Ya, cara untuk bisa khatamin Al-Quran. Ini saya bukan mau sombong ya, tapi saya kasih tahu. Saya juga dulu begini. Tuh saya di Hadramut umur 14 tahun. Itu kita udah mulai berusaha untuk untuk khatamin Al-Quran. Ya, bagaimana caranya bulan Ramadan ini khatam sekali. Itu khatam sekali di bulan suci Ramadan, girangnya luar biasa. Ya, lalu kita mesti punya target berikutnya khatam lagi. Ya, di 2 tahun berikutnya saya mesti khatamnya 2 kali. Ya, di bulan 2 tahun berikutnya saya mesti khatamnya sekian kali terus. Ya. Nah, teman kita sampai sekarang baru bisa khatamin sebulan di bulan suci Ramadan baru bisa 4 kali. Sedikit apa banyak? Sedikit. Itu Habib Umar bin Habib guru saya,
sehari 2 kali hatam. Gimana itu caranya? Ya, beliau setiap sholat sunnah nggak ada yang dia baca melainkan bacaan tadarusnya, karena beliau hafal Al-Quran. Nah kita juga begini, kita kemana-mana baca Al-Quran, ya baca. Ini beli juz-juzan yang kayak begini nih hadirin. Ya ini setiap satu buku 1 juz. Ini ada juz ke-13, ini ada juz ke-15. Ya kita baca. Ya di mobil, di jalanan, di angkot, atau lagi istirahat kan kita nggak makan kalau bulan puasa. Kita baca kita sih isi waktu kita dengan baca Al-Quran. Siapa yang dalam 1 juz baca Al-Qurannya 1 jam? Ada nggak? Hah? Lebih apa kurang dari 1 jam? Targetnya mestinya normalnya orang yang udah lancar baca Al-Quran itu 1 juz setengah jam paling lambat. 1 juz setengah jam paling lambat. Ya, jadi dia bisa menghatamkan 1 juz dalam waktu setengah jam atau paling lambat 40 menit. Ya mungkin kalau kita yang masih pelan-pelan bacanya 1 jam lah paling lambat. Nah setidaknya kita bisa hatam dalam 1 bulan itu satu kali hatam. Ya tapi kalau kita punya yang kayak begini nih, ya juz-juzan, kita semangat. Ya ini kita baca, wah kalau kita bacanya pakai Al-Quran kayak begini nih, waduh 30 juz masih jauh ya. Itu nanti ada bisikan setan, ya ada hawa nafsu kita yang membuat kita males. Masih jauh, udah nggak bakal hatam dah. Nah tapi kalau kita pakai yang ini nih, pakai yang juz-juzan, wah berapa nih mau hatam, mau selesai 1 juz, wah tinggal 5 lembar lagi, baca dah 2 lembar lagi, wah tinggal 3 lembar lagi, tanggung, habisin dah, habis selesai. Kita ambil juz berikutnya, sehingga dalam 1 hari kita bisa baca 2 sampai 3 juz, bahkan lebih dari itu. Kenapa? Karena kitanya nagih. Ya, ini kan jamaah kita kan kalau makan nambah apa enggak? Kalau makan nambah, nyendok pertamanya aja udah 2 tingkat. Betul apa enggak? Nambahnya lain lagi. Masa giliran baca Al-Quran nggak mau nambah? Itu kata Sayyidina Utsman bin Affan. Beliau salah seorang yang dijulukan Syahidul Quran. Ya, Syahidul Quran itu yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan. Kenapa dijulukan Syahidul Quran? Karena di saat beliau wafat, beliau memeluk daripada Al-Quran. Ya, sehingga dijulukan Syahidul Quran. Itu dikatakan lau taharat qulubukum ma tashba'una bil Quran. Katanya kalaulah hati kalian itu bersih, jernih katanya, maka kalian tidak akan kenyang dengan yang namanya Al-Quran. Ya, maksudnya apa tuh? Artinya kita mau terus baca, bukan seperti gambaran yang kedua. Ada orang baru baca selembar, ntar lagi dah. Ya, baru baca 2 lembar, ntar lagi dah, udah anda berhenti dulu. Nah ini berarti hatinya ada masalah nih. Kenapa? Karena kalau kita kembali kepada ucapan tadi, ya, lau taharat qulubukum ma tashba'una bil Quran. Kalaulah hati kita jernih, kita nggak akan kenyang dengan yang namanya Al-Quran. Bukan kayak kita baru baca 2 lembar udah merasa lama, udah merasa jenuh. Baca Al-Quran tuh merasa jenuh, merasa bosan. Ya kalau orang hatinya bersih nggak ada bosan-bosannya dengan Al-Quran. Kalau orang hatinya bersih nggak ada yang namanya kenyang dengan Al-Quran. Dia mau baca terus, baca lagi, nambah. Ya sebagaimana kita kalau makan tuh nggak ada mau habisnya. Mau beli ini, mau beli itu, ya mau lihat ini, mau lihat itu terus. Nah kenapa dengan Al-Quran kita bosan? Tapi dengan handphone, ya kita kalau udah searching macam-macam itu bisa berjam-jam di handphone kita. Kalau udah lihat YouTube bisa berjam-jam. Kalau udah main game bisa berjam-jam. Tapi kenapa kalau Al-Quran nggak kuat sampai 1 jam? Ya, kalau Al-Quran kenapa nggak kuat sampai berjus-jus? Nah, berarti di situ ada masalah di dalam hati kita. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Nah, itu kembali kepada diri kita masing-masing. Tadi diantaranya jangan kita berbohong, jangan kita menggunjing orang, jangan kita mengadu domba, jangan kita melihat aurat yang lain dengan syahwat. Jangan kita, apalagi tadi
namimah, mengadu domba orang, dan berribah dan menggunjing orang. Nah, inilah yang membuat hati kotor. Ini yang membuat hati kita tidak jernih, sehingga hawa nafsu, dosa itu menjadi satu, dan yang membuat kotoran di dalam hati kita. Hati kita bakal menjadi hitam dan membuat nanti dampak-dampaknya untuk kita beribadah malas. Ya, kita malas beribadah, ya kita malas membaca Al-Quran, sehingga kita mudah untuk berbuat keburukan-keburukan, sehingga pahala puasa kita hilang atau sirna, sehingga tidaklah kita dapat melainkan haus dan lapar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga daripada pahala puasa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semangat di dalam ibadah kita, dan semoga kita memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah berlalu 1 bulan ini melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita menjadi orang-orang yang bisa menghatamkan Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Maka pada akhirnya mari sama-sama yuk ya kita berinfak, ya bersedekah. Ini mumpung kita masih di puasa, ya ini waktunya kita untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya ya kita siapkan donasi terbaik kita, infak terbaik kita yang kita niatkan untuk orang-orang yang kita cintai. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membantu ya kesulitan orang lain, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kesulitannya di masa ia sulit. Ya, semoga dengan kita memberikan infak terbaik kita nanti akan disalurkan oleh sekolah kita untuk dibagi-bagikan kepada para mustahik, para duafa, ya, para aitam dan yang lainnya. Semoga ini menjadi jalur kebaikan kita untuk dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nantinya di saat kita mendapatkan kesulitan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada kita. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Ilahi lastulil firdaus wala aqwa ala naril jahimi junubuna Semoga apa yang barusan kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal baik kita, menjadi pertolongan untuk mereka dan untuk kita semua di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka pada akhirnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada segenap para dewan guru dan kepada kepala sekolah yang telah menyelenggarakan daripada acara yang baik ini. Semoga acara ini senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para Sa'adatul Abadiyah senantiasa diberikan keistiqomahan, diberikan kemakmuran, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada akhirnya kita bacakan suratul Fatihah untuk para pendiri, para muassis, dan yang telah berkontribusi di dalam berdirinya sekolah yang penuh kebaikan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosanya, angkat derajatnya, ditempatkan di syurga Firdausil A'la. Amin ya Rabbal Alamin. Khususan ila ruh almarhum Kiai Haji Madani Ilyas bin Haji Ilyas, wal marhumah Hajah Muhimmah binti Haji Musa, wal marhum Insinyur Haji Zainal Arifin bin Kiai Haji Madani Ilyas, wal marhum Amsari bin Kiai Haji Madani Ilyas, wal marhum
Tony Perkasa Hadianto bin Hartono an Allah taghashahum birrahmal maghfirah kul majana Allah maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina ila arwah walidina khassa amatul muslimin amma an Allah taghashahum birrahmal maghfirah kul majana ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jamilah syamilah fi khair wa lutuf wa afiyah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.